Duše moja, duše. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Ini kali yang kedua saya seperti ini ya. Ingat, baru datang tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya kesini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca kitab suci dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang Lukas pasal 2 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu jumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Sebentar lagi umat Kristen di seluruh dunia, terutama di dunia barat, akan merayakan Natal. Kalau di gereja timur, Natalnya bukan tanggal 25 Desember. Di gereja purba, Natalnya tanggal 6 Januari. Jadi kami baru Natalan nanti tanggal 6 Januari. Karena kami menggunakan tanggalan yang lebih tua sebelum tanggalan ini. Kalau tanggalan ini yang kita pakai sekarang ini tanggalan yang dikarang oleh Paus Gregorius dari Roma oleh pertolongan orang namanya Aulisius. Dan ternyata tanggalan yang sekarang ini tidak tepat dengan hari kelahiran Yesus. Kami dari gereja Ortodoks, kami menggunakan tanggalan yang lebih lama, karena itulah tanggalan dari gereja Ortodoks berasal dari zaman purba itu, menggunakan tanggalan yang lama itu, yaitu tanggal 6 Januari. Natal. Apakah Natal? Natal berasal dari kata Latin natus. Dan natus itu artinya kelahiran. Kalau dalam bahasa Arab, maulud. Jadi Natal bisa dikatakan mauludnya Yesus. Amen. Kalau mauludnya orang Islam bisa dikatakan Natalnya Muhammad. Karena artinya Natal dan maulud adalah sama. Tetapi
apa yang kita rayakan pada Natal ini. Banyak orang tidak tahu makna yang sebenarnya, makna yang terdalam secara teologis arti Natal itu. Sehingga Natal itu diperdangkal hanya sebagai perayaan ulang tahun anaknya Maria. Dan ini terbukti dari beberapa gereja. Saya lihat anak kecil bikin kue lalu nyanyi. Panjang umurnya ya. Gak usah, Yesus kok panjang umurnya? Yesus kekal, itu udah pakai panjang umurnya. Natal bukan hanya sekedar perayaan seorang bayi Yahudi, anak Maria. Sebab kalau itu tujuan kita merayakan Natal, kita tidak ada urusannya karena kita bukan orang Yahudi. Kita tidak ada urusannya karena dia bukan orang Indonesia. Ngapain kita merayakan perayaan orang Yahudi? Tetapi kalau kita mengerti makna Natal yang sebenarnya, kita jadi mengerti mengapa sih? Mengapa ini dirayakan? Di dalam bacaan kita kali ini mengatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Karena Yesus tinggalnya di Nazaret dekat Danau Kapernaum. Ini di provinsi sebelah utara. Karena siapa yang sudah tahu pernah ke Israel pasti tahu ini. Ya? Letaknya di atas gunung, di atas bukit. Pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea. Itulah provinsi sebelah selatan, di mana kota Yerusalem berada, yang berdekatan dengan kota Bethlehem. Ya, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Kebetulankah itu? Atau ada makna yang lain? Tidak ada sesuatu terjadi di dalam diri Yesus yang bersifat kebetulan. Dia lahir di Bethlehem karena memang sudah dinubuatkan akan lahir di sana. Coba kita baca dalam Mika pasal 5 ayat 1. Pak Riko bisa bantu saya. Mika pasal 5 ayat 1 kita baca. Mika 5 ayat 1. Ya, Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya permulaannya dari kekal, tapi dia akan lahir di Bethlehem. Jadi kalau begitu kelahiran Yesus ini berbeda dengan kelahiran siapapun, sebab kelahirannya itu tempatnya sudah dinubuatkan. Berarti kalau gitu kelahiran Natal ini bukan sekedar merayakan kelahiran seorang bayi Yahudi. Kita sedang merayakan sesuatu karya Allah yang besar, karena kelahiran Yesus adalah kelahiran Dia yang adanya sejak purbakala. Mengapa Dia lahir? Dan mengapa di Bethlehem? Di samping Bethlehem itu merupakan tempat di mana itu dinubuatkan, Bethlehem juga punya makna. Bethlehem itu bahasa Ibrani dari kata bet, artinya rumah. Kalau bahasa Arabnya bait. Lehem itu artinya roti. Kalau bahasa Arabnya lahm, tapi itu artinya daging. Beda kalau bahasa Arab. Bethlehem itu rumah daging, tapi kalau Bethlehem itu rumah roti. Bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem yang artinya rumah roti, ini juga bukan kebetulan. Karena Dia mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Itulah sebabnya Dia dilahirkan di Bethlehem yang artinya rumah roti. Karena dari tempat ini akan ada sesuatu
yang menghidupi manusia. Roti itu tujuannya supaya orang hidup kan? Karena itu makanan utama bangsa Israel. Jadi kalau Yesus dilahirkan di Bethlehem sudah tepat, karena memang dialah roti yang turun dari surga itu, yang barang siapa makan roti ini akan hidup kekal. Amin. Dan itulah sebabnya ini bukan suatu kebetulan bahwa dia harus dilahirkan di Bethlehem. Yang kedua, Bethlehem itu adalah asal mula Nabi Daud atau Raja Daud. Itulah kota Daud. Mengapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Untuk membuktikan dia adalah keturunan Daud. Apa perlunya dia harus keturunan Daud? Sebab kepada Daud Allah pernah berjanji. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 14 kita baca. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 14 kita baca. 12 sampai 14. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Ini kata Nabi Nathan kepada Raja Daud. Kalau kamu sudah mati, gitu, terus maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. ya, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. makasih. Secara sepintas ini sudah digenapi dalam diri Salomo. Tetapi ada yang tidak digenapi, kata terakhir, selama-lamanya. Karena Salomo kerajaannya akhirnya pecah jadi dua, menjadi kerajaan utara atau kerajaan Samaria, lalu dengan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, dan tak lama kemudian pada tahun 500 sekian kerajaan Yehuda pun digempur oleh Raja Babel, kerajaan utara digempur oleh kerajaan Assyria, bangsa Israel diboyong, kerajaan Daud habis. Orang berkata, apa Allah bohong? Katanya kerajaan Daud adalah kerajaan selama-lamanya, kok hancur? Akhirnya para nabi menyadari bukan keturunan Daud yang itu yang akan muncul. Kalau kerajaannya adalah kerajaan selama-lamanya, artinya kerajaan kekal, maka yang akan muncul haruslah keturunan Daud yang kekal pula. Itulah yang dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat 1 tadi. Yang permulaannya dari purba kala, malah tidak punya permulaan, karena sebagai firman Allah yang satu dengan Bapa, dia itu kekal. Amin. Itulah sebabnya bayi ini harus lahir di Bethlehem untuk menggenapi janjinya Allah kepada Daud bahwa akan ada anaknya yang akan mendirikan kerajaan kekal itu. Dan itulah sebabnya ketika Maria diberitahu oleh malaikat tentang akan kelahiran Yesus ini, dikatakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-32. Kita baca. Lukas 1 ayat 32. Tolong bacakan. Ayat 32 dari Lukas 1. Iya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Itu bapa dia. leluhurnya. Itulah sebabnya dia disebut Kristus anak Daud. Karena dialah yang menggenapi janjinya Allah kepada Daud akan ada anaknya yang mempunyai kerajaan kekal. Ayat 33. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau kerajaan itu tidak berkesudahan, berarti bukan kerajaan dunia ini. Amin. Sebab kalau di dunia ini semuanya berubah, semuanya ada akhirnya. Kalau ini ada kerajaan tidak berkesudahan, berarti bukan kerajaan duniawi, tetapi kerajaan surga. Berarti kelahiran Yesus di Bethlehem itu bukan sekedar cerita bahwa dia di Bethlehem. Ada makna teologinya yang sering orang tidak bisa menggali mana itu, atau dibiarkan begitu aja tanpa digali maknanya. Kristus lahir di Bethlehem karena dia akan menjadi yang menghidupi manusia, sebagaimana roti itu adalah yang menghidupi manusia. Oleh karena itu dia di Bethlehem, karena Bethlehem adalah rumah roti, dan Yesus adalah roti itu. Selanjutnya dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ini, supaya didaftarkan, ayat 5, bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Mengapa disebut tunangannya dan disebut mengandung? Untuk menunjukkan bahwa kandungannya bukan berasal dari Yusuf, untuk menunjukkan bahwa Maria tidak mengandung dari Yusuf. Dia mengandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu pada waktu dia diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung, dia bingung, gimana mungkin ini? Lalu apa yang dikatakan malaikat Gabriel? Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bedanya apa sih lahirnya Yesus dengan lahirnya kita? Bukankah kita juga diciptakan oleh Roh Kudus? Bukankah kita juga diberi hidup oleh Roh Kudus? Baca Ayub pasal 33 ayatnya yang keempat. Kita baca di dalam Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Tolong bacakan 33 ayat yang keempat. Ayub pasal 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Inilah puisi Ibrani, namanya puisi paralelisme. Ide yang sama diucapkan dua kali dengan istilah berbeda. Roh Allah membuat aku, nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Berarti kalau gitu Roh Allah itu nafasnya Allah. Amin. Dan ketika terjadi pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan, bersatu menjadi janin, di situ Roh Allah memberikan kehidupan pada janin. Oleh karena itu di dalam diri manusia itu ada unsur yang tidak bisa mati, yaitu rohnya. Sebab roh ini berasal dari hembusan nafas ilahi melalui Roh Kudus. Jadi semua orang itu dari Roh Kudus. Loh, kalau gitu bedanya dengan Yesus apa? Bedanya gini. Kalau di dalam manusia yang lain itu Roh Kudus mengembuskan kehidupan setelah bertemunya unsur laki-laki dan perempuan. Dalam hal Maria tidak. Dalam hal Maria tidak ada campur tangan laki-laki, indung telurnya, benih perempuannya di dalam dirinya oleh kuasa Roh Kudus langsung dijadikan janin. Sehingga dengan demikian kemanusiaan Yesus beda dengan kemanusiaan kita. Kemanusiaan Yesus terjadi bukan karena hawa nafsu laki-laki,
Kemanusiaan Yesus terjadi karena kesucian kehendak Allah melalui Roh Kudus. Makanya dia dikatakan dia itu suci, anak Allah. Amin. Berarti setiap Natal itu kita merayakan mujizat luar biasa ini. Bahwa ada orang bisa lahir tanpa benih laki-laki. Dan ini bukan kebetulan. Ini memang sudah direncanakan Allah. Dan kalau ada orang mengatakan, kebetulan saja Maria, kan bisa saja siapa yang lain, bisa si Minah sana, ya toh? Bisa si Osin dari Jepang sana. Tidak bisa. Kalau kita mengatakan Maria kebetulan, berarti kita menghina Allah. Seolah Allah tidak maha tahu. Seolah-olah Allah itu kerjanya acak, asal aja. Allah tidak begitu kerjanya. Dia kerjanya dalam kemahatauannya sudah tahu sebelum itu terjadi. Amin. 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 Dan dia Allah bekerja dengan rencana. Bukan seperti kita kerjanya tambal sulam. Kalau Allah tidak. Oleh karena itu dari awal dia sudah merencanakan siapa wanita yang akan nanti menjadi ibu dari firman-Nya ketika turun menjadi manusia. Amin. Maria bukan kebetulan. Maria sudah dipilih dari awal ketika Allah mengendaki firman-Nya untuk turun menjadi manusia. Dan itu dinubuatkan. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan si ular ini dan perempuan ini. Nah, terjadi permusuhan antara iblis dan perempuan, dalam hal ini Hawa. Tetapi dilanjutkan permusuhan itu Antara keturunanmu dan keturunannya. Stop. Permusuhannya dilanjutkan antara keturunan si ular dengan keturunan perempuan. Siapa keturunan si ular ini? Baca Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi siapa keturunan ular? Orang-orang Saduki dan Farisi yang memusuhi Yesus. Oleh karena itu mereka disebut iblislah bapakmu. Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Nah, ini dia Yesus berbicara pada orang yang sama itu. Saduki dan Farisi. Kalau iblis adalah bapaknya orang-orang ini, berarti mereka anak siapa? Anaknya iblis, anaknya si ular. Inilah keturunan ular yang akan memusuhi keturunan perempuan. Ingat bangsa Israel kuno, bukan sekarang ya. Bangsa Israel kuno menghitung anak dari jalur bapak. Kalau sekarang jalur ibu. Yang Israel modern berubah sekarang. Anak dihitung dari jalur ibu. Kalau di zaman purba seperti kebanyakan budaya yang ada diambil dari jalur bapak. Kalau bapaknya Manansan, anaknya ya Manansan. Bapaknya Tobing, anaknya ya Tobing. Bapaknya Tan, anaknya juga Tan. Berarti kalau begitu secara budaya setiap orang itu keturunan laki-laki. Karena keturunan bapak. Nah, di sini keturunan
ular ini akan memusuhi keturunan perempuan. Berarti nanti akan ada perempuan melahirkan tanpa campur tangan laki-laki, sebab bayinya itu keturunannya dia sendiri. Siapa ini? Perempuan melahirkan tanpa laki-laki ini? Maria. Berarti Maria sudah dinubuatkan jauh hari. Jangan katakan Maria itu hanya tambal sulam. Amin. Ide ini muncul karena anti Katolik. Disangka benar. Kalau kita berteologi jangan dasarnya anti. Berteologi apa yang dikatakan Alkitab cocok dan tidak dengan pikiran kita. Jangan Alkitab yang dipluntir-pluntir. Amin. Ide kita harus tunduk. Berarti saya salah. Saya bertobat. Tuhan, saya tidak akan menghakimi firman-Mu. Saya tunduk pada firman-Mu. Mentang-mentang Katolik percaya Maria memang dipilih. Wah, karena anti Maria, wah ini tidak benar ini. Saudara, ini bukan ajaran Katolik, ini ajaran Alkitab. Amin. Amin. Maria memang sudah dipilih bahwa dialah perempuan yang akan nanti punya anak yang menjadi musuhnya keturunan iblis ini, yang adalah orang-orang Farisi dan orang Saduki. Jadi konfliknya Yesus anak perempuan ini dengan pemimpin agama Yahudi sudah dinubuatkan jauh hari, ribuan tahun sebelum dia datang. Berarti kalau gitu ibunya juga ikut dinubuatkan pada saat itu. Allah memang memilih Maria. Amin. Itulah sebabnya mengapa disebutkan tunangan Yusuf mengandung bayi, untuk menunjukkan bahwa Maria punya bayi bukan dari Yusuf. Keturunannya bukan keturunan Yusuf, tapi keturunan Maria itu sendiri. Sebagaimana yang dinubuatkan. Nah, mengapa begitu? Apa sih perlunya ada kelahiran melalui perawan ini? Untuk menunjukkan benih kemanusiaan Yesus tidak ada kaitannya dengan agama. Karena kematian datangnya melalui pemberontakan laki-laki, maka kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang tidak tunduk pada kematian, meskipun dia bisa mati kalau dia mau. Dan itulah sebabnya dengan demikian sudah terjadi satu ciptaan yang betul-betul baru. Karena semua manusia yang lain lahir adalah dari pertemuan antara sperma dan ovum. Terjadi karena pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan. Yesus tidak. Amin. Dia lahir bukan karena kehendak laki-laki dan bukan karena pertemuan benih laki-laki dan benih perempuan, tapi semata-mata karya Allah melalui Rohnya. Amin. Itulah sebabnya Yesus disebut buah dari rahim Maria. Lukas 1 ayat 41, tolong bacakan. Lukas 1 ayat 41. Lukas 1 ayat 41 ayat 42. Ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa buah rahim siapa ini? Maria. Siapa buah rahim Maria? Yesus. Haleluya. Dalam teologi anti Katolik, padahal ini ajaran Alkitab. Makanya kalau kita berteologi jangan nanti apa-apa, terbuka pada firman Allah. Jangan ngarang-ngarang teologi, bahaya. Hanya kita anti sesuatu. Nah, dulu ketika saya belum tahu ini, saya percaya itu.
Oh, Maria itu kan seperti botol kecap. Yesus itu kecapnya. Yang penting kecap, setelah kecapnya dipakai, botolnya dibuang. Atau Maria itu seperti selang air. Yesus airnya, yang kita butuhkan airnya, bukan selangnya. Jadi Maria tidak perlu. Saya ingin tanya, kalau analogi itu benar, saya ingin tahu siapa yang menanam botol berbuah kecap. Ada? Saudara bisa menanam botol berbuah kecap? Atau menanam selang plastik berbuah air? Berarti banyak orang berpikiran sesat, mengikuti maunya sendiri karena sentimen terhadap sesuatu, sehingga pada akhirnya kebenaran Alkitab diputar balik. Itulah sebabnya mengapa terjadi banyaknya aliran di dunia Protestan. Itu tahu nggak berapa aliran di dunia Protestan sejak reformasi? 53.000 di seluruh dunia. Ada 53.000 yang ajarannya saling bertentangan satu dengan yang lain. Tidak mungkin semuanya benar. Itulah sebabnya kita harus berpikir kembali kepada yang asli. Amin. Amin. Sebab sumber air itu makin jauh dari sumbernya makin kotor. Kita harus kembali ke yang situlah. Soalnya saya dulu karismatik juga. Saya cari aslinya gimana. Kalau Alkitab itu satu, Allah itu satu, Yesus itu satu, Roh Kudus satu, seharusnya ajaran juga satu. Amin. Seharusnya tidak ada aliran. Mengapa ada macam-macam aliran ini? Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Ayat 14. Efesus 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ternyata rupa-rupa ajaran itu bersifat angin. Angin itu apa sifatnya? Sementara. Datang dan pergi. Coba dulu aliran karismatik saya pada waktu zaman 70, ajarannya sudah beda dengan aliran karismatik yang sekarang. Nyanyian pun berbeda. Dulu ada apa? Ketawa dalam roh. Mana sekarang ada? Nggak ada. Nanti ada baru. Loh, itu apa dari Roh Kudus? Kok Roh Kudus pelin-pelan gitu ajarannya? Itu apa kebenaran? Kalau selalu berubah, nggak bisa dipegang. Yang bingung kita dan yang konyol kita kalau Roh Kudus seperti itu. Oleh karena itu kita harus kembali kepada ajaran yang kokoh, yaitu ajarannya para rasul. Amin. Kita semua harus kembali ke sana. Makanya diingatkan di dalam Yudas 1 ayat 17. Yudas 1 Ayat 17. Yudas 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. 17 ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Disuruh mengingat perkataan siapa, saudara-saudara? Rasul-rasul. Bukan Calvin, bukan Luther, bukan pengkhotbah ini, bukan pengkhotbah itu, bukan pendiri denominasi, tapi rasul. Amin. Amin. Oh. Sebab kalau tidak, saudara terkutuk. Kalau tidak kepada ajaran rasul, kita dikutuk. Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Ayat 8 katakan begini, bahwa tetapi sekalipun kami. Stop. Kami di sini siapa ini? Rasul. Yang nulis siapa saudara tadi? Paulus. Berarti kami di sini siapa? Paulus dan koleganya rasul-rasul yang lain. Terus kan? Atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Berbeda dengan apa? Dengan aliranku, dengan teologiku,
dengan romoku, dengan pendetaku, bukan. Persetan dengan romo, persetan dengan pendeta. Haleluya. Itu bukan yang menjadi kriteria. Apa katanya? Berbeda dengan apa? Dengan Injil yang telah kami beritakan. Nah, berbeda dengan Injil siapa? Yang diberitakan siapa? Para rasul. Apa katanya? Terkutuklah dia. Ngeri kan? Kita pikir kita sudah percaya Injil, tetapi Injil yang kita percaya bukan ajaran rasul, ajaran manusia yang akhirnya membingungkan. Iya. Itulah sebabnya saya tinggalkan karismatik. Karena saya mencari yang benar, dan saya ketemukan yang benar itu. Iya. Dan sampai sekarang saya tidak berhenti-hentinya memberitahu orang, ayo kembali semua. Sebab makin kamu di sini, makin jauh dari sumbernya, makin kotor. Dan muncullah ajaran yang aneh-aneh yang membingungkan kalian. Haleluya. Kita semua harus kembali kepada ajaran Rasul. Amin. Nah, yang menolak Maria dan itu adalah yang menolak ajaran Rasul. Sebab ini ajaran Rasul. Ajaran Rasul mengatakan Yesus adalah buah rahimnya Maria. Yang berarti kalau begitu kemanusiaan Yesus itu memang diambil dari hukumnya Maria. Supaya apa? Supaya dia betul-betul jadi anak Daud. Mengapa begitu? Sebab kalau dia itu keturunan seseorang harus punya DNA-nya orang itu. Bagaimana Yesus punya DNA-nya Daud? Kalau tidak ada keturunan Daud yang mengkontribusikan DNA itu pada Yesus. Padahal Yusuf bukan bapaknya. Tidak mungkin dia dapat DNA dari Yusuf. Maka untuk dapat DNA-nya Daud, dapatnya ya dari ibunya. Ya. Itulah sebabnya mengapa Yesus memang harus buah rahim Maria. Itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa pisahkan Yesus dan Maria, karena kemanusiaan Yesus berasal dari kemanusiaan Maria. Amin. Setiap Natal orang sering melupakan fungsinya ibu ini. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, karena kedatian Yesus diambil dari Maria, dan waktu kita dibaptiskan, kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, berarti dengan dagingnya Yesus. Maka kita pun jadi anaknya Maria. Ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Ayat 25 sampai 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Terus Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." yang ngangkat murid Yesus jadi anaknya Maria, Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Terus Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." berarti kalau itu hubungan murid-murid Yesus dengan Maria, hubungan sebagai apa? Ibu dan anak. Kok kita hina ibu kita ini? Kita rendah-rendahkan Maria ini. Saya perlu mengingatkan ini karena ini masa Natal, supaya kita mengerti mana kitab suci. Tidak ada Yesus tanpa Maria. Dan Maria tidak akan hamil kalau dia tidak taat pada kehendak Allah. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 Ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Mengapa dia mengatakan jadilah padaku menurut perkataanmu itu? Karena ini hamba Tuhan. Ya terserah Tuhan nyuruh apa saya ikut, gitu maksudnya. Disuruh hamil tanpa suami.
gadis umur kira-kira 15 tahun. Di dalam budaya Yahudi, kalau ada gadis hamil tanpa suami, diapakan? Dirajam. Tahu bahaya mengancam dia. Toh dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut yang kau katakan. Berarti Maria ini bukan orang yang tembre dan remeh. Maria ini wanita muda yang mempunyai iman yang sedemikian rupa sehingga rela mati demi kehendak Allah terjadi bagi firman-Nya untuk menjadi manusia. Amin. Itulah sebabnya mengapa dijelaskan Yusuf tunangan Maria, Maria sedang mengandung untuk menunjukkan bahwa bayi yang dikandung bukan berasal dari Yusuf, bayi yang dikandung memang dari Roh Kudus. Berarti ada mukjizat terbesar, dan itu yang harus kita rayakan setiap Natal. Amin. Malah kita Natal tidak ada kaitannya dengan itu. Jingle bell, jingle all the way. Tahu nggak artinya? Gemerincing, sak jalan artinya. Apa artinya itu dengan Natal? Kadang-kadang kita tanpa berpikir karena tidak mengerti mana Natal itu. Amin. Amin. Oleh karena itu kalau kami di gereja Ortodoks, di gereja Purba, sebelum Natal 1 bulan kami puasa. Kami mempersiapkan diri untuk kedatangan firman ini ke dalam dunia. Kami menghormati tujuannya datang ke dunia ini. Nah, sekarang kan enggak, di kantong-kantong Kristen kalau Natal malah banyak orang mabuk-mabuk, ya kan? Cap tikus, betul. Entahlah ada cap kucing. Saudara, bertobatlah, jadilah Kristen yang benar. Amin. Kembalilah kepada ajaran yang benar. Ajaran sekarang terlalu sudah banyak apa istilahnya? Di water down, itu apa bahasa Inggris, di bahasa Indonesianya? Dilunturkan gitu ya. Kita harus kembali kepada ajaran Rasul, bukan hanya secara teori. Menjadi bagian dari gereja Rasul itu. Sebab ini bukan hanya masalah ide, tapi sakramennya, semuanya itu bagian yang menguduskan nanti. Pengudusan tidak cukup hanya dengan Tuhan kuduskan saya, ada sarananya pengudusan itu. Di dalam dunia Protestan sarana itu hilang, sudah tidak ada. Makanya sejak reformasi tidak ada orang kudus muncul. Sebab sarana pengudusan sudah hilang. Nah, kalau memang kita mau dikudus, kembali kepada aslinya. Nah, Natal ini adalah pembaruan itu, dan kita harus kembali kepada yang baru itu. Pembaruan dimulai dengan Kristus. Dulu waktu saya ketemu gereja Purba ini, ya saya takut nanti teman-teman saya yang karismatik, yang Pentakosta gimana? Saya sendirian nanti, itu tahun 88 ya. Saya lah yang membawa gereja Ortodoks Indonesia. Saya pertama kali. Dan kenapa? Saya bingung dengan ajaran yang makin hari makin tidak karu-karuan. Sekarang ada mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Sekarang ada mengatakan Yesus itu bukan Allah. Sekarang ada macam-macam. Karena apa? Air makin jauh dari sumbernya makin kotor. Dan ada gereja karena ada pendeta, karena menikmati kesuksesannya, umatnya banyak, seenaknya mengarang doktrin yang celaka umatnya. Sebab salah ajaran itu berbeda dengan ajaran Rasul. Apa yang dikatakan tadi? Terkutuk. Jangan enak-enak hanya menyenangi, wah nyanyi-nyanyi ini dan itu. Kok ibadah jadi entertainment gimana sih? Ya. Ibadah sekarang ini entertainment, bukan membawa kekudusan, tidak. Hanya teori, emosi, dan pikiran. Mari kita kembali kepada Injil yang asli. Amin.
Mari kita kembali kepada ajaran Rasul yang asli supaya tidak kena kutuk tadi. Para Rasul keras kalau sudah masalah ajaran. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10-11. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10-11. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Oke. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, Ajaran ini maksudnya ajaran apa? Rasul. Ajarannya Rasul. Kalau orang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, apa katanya? Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Nah, kita nerima apa saja yang datang. Katanya semua hamba Tuhan diurapi Roh Kudus. Ya ndalah, ajaran sesat diurapi Roh Kudus dari mana? Karena apa? Karena kita tidak diajar basic landasan dari Injil itu apa. Sehingga apa saja kita terima ya saja, dan akhirnya kita yang disesatkan. Barang siapa datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, apa katanya? Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Keras kan? Terus? Dan janganlah memberi salam. Loh, kepada- memberi salam lo tidak boleh. Karena ajaran itu penting sekali. Ajaran yang benar membawa keselamatan, ajaran tidak benar membawa kutuk. Terus kan? Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ternyata mengajarkan ajaran yang tidak rasuliah disebut perbuatan jahat. Kenapa jahat? Kalau orang membunuh orang jahat enggak? Nah, ketika orang mengajarkan ajaran non rasuliah yang membawa kutuk, apa yang terjadi dengan orang? Mati. Jiwanya mati dalam neraka. Jahat tidak itu? Jahat. Hati-hati jadi mengajar. Sebab kita akan dihakimi melebihi dari yang lain. Yang dengar juga ikut nanti. Yakobus 2 ayat 1. Yakobus 2 Ayat 1. ayat Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, Pasal 3 ayat 1. saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Hati-hati. Wow. Jangan senang khotbah hanya untuk dipuji, jangan. Jangan senang mengajar karena ingin dipuji, wah pinternya ngomongnya. Boleh ngomong, tapi kalau ajaran sesat, saudara akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Dan orang sekarang lebih suka sensasi. Ada orang ngaku setiap malam naik ke surga, turun naik ke surga. Memang pohon kelapa bisa dipanjat dulu naik. Ini salah satu ajaran yang tidak benar ini. Oleh karena itu dalam Natal ini kita harus kembali kepada ajaran yang benar, bukan hanya secara teori. Cari, sebagaimana saya dulu mencari. Dan kalau harus meninggalkan yang tidak benar, harus berani resiko. Saya berani resiko waktu saya sendirian. Ya tapi akhirnya tidak sendiri juga. Gitu. Setelah orang tahu, orang pada berbondong-bondong datang. Amen. Oh ini, saya tidak tertarik membentuk kerajaan saya. Saya tertarik untuk membawa orang kembali kepada yang benar. Ya. Kalau saya sendiri, saya ya gini-gini aja hidup saya. Bukan kekayaan yang saya cari, bukan nama yang saya cari. Yang saya cari supaya sesama saya manusia diselamatkan melalui ajaran. Kalau saya karismatik dulu ya saya sudah kaya raya sekarang. Tapi bukan itu yang saya cari. Kekayaan dunia tidak ada apa-apanya. Kalau kita mati, biarpun kita punya rumah segede istana, sebongkah batu bata pun tidak akan bawa kita bawa. Betul? Kita punya pakaian macam-macam, seutas benang dari baju kita pun tidak akan kita bawa.
kita semua akan menuju rumah ukuran SSSS. Apa itu? Sangat sempit sekali sehingga selonjor pun sulit, namanya kuburan. Itulah tipe SSS, itu rumah masa depan kita. Kalau kita menyadari ini, akhirnya saudara, kita tidak terlalu serakah dalam hidup ini. Cukuplah. Orang kaya pun, biarpun uangnya miliaran, kalau makan tidak mungkin makannya piringnya sebesar lapangan sepak bola. Iya kan? Biarpun kaya semacam itu, kalau tidurnya pun tidak akan seluas lapangan olahraga. Ya sama, orang miskin ya makan sepiring, orang kaya ya makan sepiring, orang miskin ya tidur satu tempat tidur, orang kaya ya sama saja. Betul tidak? Betul. Jangan itu yang kita cari, hidup kita sebentar. Ya. Amin. Cari kebenaran. Amin. Yang membawa keselamatan. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. 91 maaf. Ayat yang ke-10. Ayat 10 sebelum merujuk. Coba lihat. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Nah, hitung sekarang udah umur berapa? Tinggal hitung. Saya udah 60 loh ya. Tinggal 10 tahun lagi. Sama dong kita ya Pak. Ya, mungkin saya lebih 2 tahun. Tinggal 80 tahun lagi kalau sampai 70 tahun. Dihitung. Kayak hidup selama-lamanya aja. Sombongnya kita ini. Lupa ya. Bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini setelah mati, kita bertanggungjawabkan. Ya. Teruskan. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ya ada, tapi jarang-jarang. Kalau sudah 80 tahun apa katanya? Apa? Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Nah iya, kolesterolnya tinggi, gulanya naik, osteoporosis, bengek, macem-macem saudara. Berarti yang membuat kita serakah itu apa? Ingin ini, ingin tuh. Hawa nafsu. Hawa nafsu makin diikuti bukan makin puas. Seperti orang haus minum air laut. Makin diminum makin haus. Caranya melawan hawa nafsu dipotong. Nggak aku ikuti mau. Amin. Itulah sebabnya kalau di gereja ortodoks kami puasa setiap hari Jumat dan hari Rabu. Bukan karena minta ini dan itu. Belajar memotong kemauan. Belajar memotong keinginan. Ini salah satu cara penyucian. Nah, penyucian itu apa sih? Penyucian itu membersihkan dari yang najis. Loh, yang najis itu apa? Bukan karena dicium anjing najis, bukan. Harus dicuci 7 kali, bukan. Coba kita baca dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21, 23. Markus 27. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 sampai 23. Tolong bacakan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berarti kalau pengudusan itu adalah pembersihan dari kenajisan,
Artinya untuk pengudusan kita harus melawan hawa nafsu yang macam-macam tadi. Jangan puji haleluya di gereja, di rumah bertengkar terus sama istrinya. Jangan puji Tuhan haleluya di gereja, nanti di kantor jadi koruptor. Terus apa itu artinya? Kita dipanggil jadi orang Kristen bukan sekedar untuk jadi orang baik, bukan pula jadi orang kaya. Sebab kalau tandanya jadi Kristen itu kaya, para rasul tidak ada yang Kristen satu pun karena semuanya masuk penjara. Para rasul tidak ada yang Kristen satu pun karena semuanya dianiaya terus dari penjara yang satu penjara yang lain. Teologi kemakmuran adalah teologi setan. Karena membawa orang kepada keserakan, membawa orang kepada keterikatan pada benda ini. Padahal semuanya ini akan kita tinggalkan. Amin. Bukan kita tidak mau diberkati, bukan. Tetapi kalau tiap hari itu yang didejalkan pada kita, bahaya. Karena sesudah kematian, bukan harta kita yang ditanyakan, bukan gelar kita yang ditanyakan, bukan rumah kita yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Perbuatan kita. Wahyu pasal 14 ayat 13. Ini yang gereja lupa. Bahwa hari penghakiman itu ada. Bahwa perbuatan kita ini akan ditanyakan. Jangan sembrono itu. Wahyu pasal 14 ayat 13 kita baca. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ya, kalau mati dalam Tuhan, kalau nggak dalam Tuhan ya nggak bahagia. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, yang menyertai kita bukan uang kita. Yang menyertai kita bukan gelar kita. Ya. Yang menyertai kita bukan anak cucu kita. Ya. Yang menyertai kita adalah perbuatan kita. Haleluya. Haleluya. Makanya dikatakan Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 Ayat 13. ayat 13. Coba bacakan. Ayat 13 dari Ibrani 4. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Kita Dia. bisa bermunafik ria satu sama lain. Pura-pura suci, pura-pura baik di mata Allah, semuanya telanjang. Kita boleh bersembunyi di tembok yang berlapis baja 100 kali tebalnya, Allah tetap bisa melihat. Di mata Allah kita tidak bisa berpura-pura, kita dilihat apa adanya. Terus Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Datang ke gereja itu bukan supaya diberkati jadi kaya, jadi sembuh. Ya. Kalau sudah kaya emangnya itu kita bawa ke sana. Kalau sudah sembuh memangnya tidak pernah sakit lagi. Kalau disembuhkan lagi memangnya tidak pernah mati. Ya. Jangan itu, datang gereja itu jangan itu yang dicari. Amin. Carilah Tuhan, Amin. carilah kebenaran, carilah kekudusan. Itu yang harus kita cari hidup ini. Sekarang kan enggak. Mentang-mentang itu yang lagi ini itu kemakmuran semua latah. Wow, jadi pekotbah latah ngikut-ngikuti orang lain ngapain?
Kembali pada ajaran Alkitab ini. Kalau enggak kita diseret dengan ajaran yang tidak-tidak, yang makin kotor, makin hari makin kotor, tidak karu-karuan ini. Kembali kepada Lukas 2. Ketika mereka di ayat 6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ingat, yang kita rayakan pada waktu Natal adalah bayi miskin. Tempat tidur bayi aja tidak ada. Apa itu palungan? Tempat untuk makanan ternak. Saudara mau kalau bayi saudara lahir ditempatkan seperti itu? Nggak ada yang mau, tapi itulah juru selamat yang kita rayakan. Ya, amin. Wah, sekarang perayaan tidak karu-karuan, wah macam-macam, tapi hatinya kosong. Ya. Hatinya kosong, kebenaran tidak ada, hanya hura-hura di luar, Ya. yang bukannya membawa kepada kekudusan, tetapi justru mengundang kenajisan. Nah, kalau sudah mabuk, Natal mabuk-mabuk, kalau sudah mabuk kemana larinya? Kuburan. Ya memang waktu di Manado, saya pernah di Manado waktu dia masih kecil. Dia kan dari Manado, anak saya ini. Waktu saya di Manado, saya ingin bisa malam-malam itu ada teriak-teriak anak muda itu. Nggak tahu pagi-pagi mereka pada di got semua, mabuk semua. Aduh, ini desa Kristen pikiran saya. Makanya tidak heran kalau banyak orang Kristen meninggalkan Kristus. Lah Kristennya macam gitu. Berapa Kristen malah tempatnya orang mabuk. Nah, maaf, kalau di Manado motonya apa? Ada bubur Manado, ada bibir Manado. Kok nggak malu? Kok nggak malu, itu yang jadi moto. Ya, saya sering ke Manado, kadang-kadang saya prihatin ya, no? Karena saya punya anak Manado. Jadi saya tahu apa ini gitu ya. Kristen bertobatlah. Orang Kristen kembalilah. Saya menangis. Menangis melihat keadaan orang Kristen yang tidak karu-karuan ini. Ajaran yang morat-marit tidak karuan ini. Oleh karena itu saya ajak saudara kembali. Kembali kepada kesederhanaan Natal. Kembali kepada kesederhanaan Sang Raja, yang dia pemilik alam semesta, datang ke bumi hanya lahir di kandang. Dia kosongkan semua kemuliaannya itu, dan dia menjadi manusia. Dan tempat lahir saja nggak ada tempat penginapan. Apa sih yang kita pelajari dari Natal ini? Apa sih kekristenan yang bersifat hura-hura sekarang ini? Apakah itu kekristenan yang dikenal oleh Tuhan Yesus nanti? Apakah itu kekristenan yang dikenal oleh para rasul? Seandainya para rasul bangkit, mereka datang ke tengah-tengah kita, apa mereka bisa mengenali? Oh, ini ajaran yang pernah saya ajarkan. Tidak. Mereka tidak tahu, ini agama aneh. Apa ini? Saudara, mari kita kembali kepada ajaran Rasul, kembali kepada cara hidup Rasul, kembali pada cara ibadah Rasul. Jangan ngarang ajaran, jangan ngarang ibadah, jangan ngarang macam-macam. Karangan itu bukan dari Tuhan. Kembali kepada yang asli. Kita terus.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam. Mengapa malam? Yesus datang di tengah kegelapan malam moral manusia. Di tengah-tengah malam dia datang, padahal dia sang terang, karena dia adalah terang yang bersinar dalam kegelapan. Kita mau disinari tidak? Masalahnya. Atau kita mau tinggal dalam kegelapan? Di tengah-tengah gelapnya malam dosa ini, dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Mengapa ada malaikat? Menandai dengan datangnya Yesus, pintu surga yang tertutup sudah terbuka. Surga dibuka bagi dunia. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan dalam Kejadian 3:24, kita baca. Dalam Kejadian 3 pasal 24 dikatakan demikian. 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jalan ke Firdaus telah tertutup sesudah manusia datang. Dengan datangnya Kristus ke dunia, pedang menyala-nyala itu disingkirkan, pintu surga dibuka, dan kegelapan disinari dengan terang surga. Amen. Jangan remehkan Injil, saudara. Hiasi Injil dengan kekudusan. Hiasi Injil dengan hidup dalam kerendahan hati, karena Raja kita datang dalam kerendahan hati. Hiasi Injil bukan dengan foya-foya, tetapi dengan kesederhanaan, karena Raja kita datang dalam kesederhanaan. Raja kita meninggalkan segala-galanya hanya demi kita. Dia turun sedalam-dalamnya dari keberadaan kita, agar kita dapat diangkat setinggi-tingginya di mana dia ada. Makanya lahir pun di kandang domba, tempat tidurnya pun di palungan. Kita orang biasa saja tidak mau anaknya lahir di tempat kayak gitu. Terus tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan teruskan Pak Biko. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi. Nah, dalam kegelapan malam ini kemuliaan sunar. Kemuliaan itu apa sih? Kemuliaan itu bukan tepuk tangan. Kemuliaan itu terang ilahi yang nampak pada kita, itu kemuliaan. Memberi kemuliaan kok tepuk tangan seperti orang menepuk tangan burung dara saja. Tahu nggak? Kalau orang bertanding burung merpati, Sosal. di sini nggak ada ya, yang ada di Surabaya. Iya, Tepuk tangan, dong. Tuhan Yesus kok kita samakan dengan burung merpati, gimana sih? Saudara, jangan ibadah hanya jadikan untuk senang-senang saja. Ibadah adalah untuk perendahan diri, untuk bertobatan, untuk memohon pengudusan, untuk perubahan batin. Ini loh, pengelolaan kalbu, bukan malah membesar-besarkan hawa nafsu kita sendiri. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya memang awalnya takut. Kalau kita dari hidup dosa disuruh bertobat, nanti jangan-jangan, nah itu mulai. Kalau saya kembali kepada ajaran Rasul, nanti jangan-jangan, nah yang jangan-jangan itulah ketakutan-ketakutan yang muncul. Nanti saya tidak senangi teman saya, nanti saya tidak punya gaji. Saya itu saudara, saya beritahu ya, saya tidak digaji oleh gereja. Puluhan tahun, toh saya tetap hidup. Amin. Yes.
Kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah bisa memberi kita makan. Burung yang tidak meminta dan tidak menuai pun diberi makan. Apalagi kita, hai orang yang beriman kecil. Kalau kita mau mencari kebenaran, Tuhan tidak akan membiarkan, tidak. Saya ini loh saudara, saya ini bukan orang yang punya uang, Pak Riko tahu. Tapi tahu nggak, mungkin tidak ada orang sebanyak saya pergi ke luar negeri. 47 negara saya kunjungi tanpa uang. Yes. Bukan karena saya kaya, enggak. Karena Tuhan Yesus kaya. Amin. Kalau kita punya iman, jangan takut. Makanya selalu ketika malaikat datang atau Tuhan menampakkan diri, kata yang pertama diucapkan apa? Jangan takut. Sebab kita ini terlalu takut banyak hal untuk melangkah menuju pada kebenaran pun takut. Nanti temanku ngomong apa? Aku jangan takut. Kebenaran punya kekuatan membela dirinya sendiri. Yes. Itu sudah saya buktikan. Sudah 30 tahun saya membawa iman ini, dan tadinya saya sendirian, saya dijelek-jelekan saya ini, tapi saya lihat Tuhan tetap menyertai. Amin. Kalau kita percaya Tuhan itu hidup, bukan hanya teori saja, Dia juga akan melihat kita. Kalau mau mencari kebenaran, harus berani mengambil keputusan. Persetan apa yang dikatakan orang Jawa bilang manusia itu keplok ora tombok, tahu artinya bertepuk tangan tapi tidak memberi apa-apa, paling-paling ngejek, paling-paling tapi tidak berbuat apa, keplok ora tombok kata orang Jawa. Itulah manusia. Makanya saya bilang jangan kamu mau menari di gendang orang lain, pukul gendangmu sendiri, menari sendiri sesuai gendang itu. Nah, kita ngikuti gendang orang lain, suruh menari, jatuhlah kita terpleset-pleset sana sini sebab tidak cocok iramanya. Jadilah dirimu sendiri. Turuti kehendak Tuhan, ikuti jalannya Dia. Jangan ngikuti orang banyak di sekitar kita. Orang banyak akan membawa kesesatan saja. Sering kebenaran itu tidak punya pengikut. Pernah pada abad keempat hanya satu orang yang bertahan iman Rasulnya, namanya Athanasius. Kerajaan waktu itu mengikuti ajaran bidat namanya Arianisme. Tahun 300 sekian. Sampai dia dikejar-kejar pemerintah karena dia melawan pemerintah, kan pemerintah mengikuti ajaran sesat ini. 10 tahun dia diangkat, 10 tahun dia dibuang, sampai akhirnya dia disembunyikan dalam kuburan karena tentara cari dia. Kuburannya terbuat dari marmer, dimasukkan di marmer, taruh dalam kuburan supaya dicari tentara, tidak ketemu. Namanya Athanasius. Kalau tidak ada Athanasius, semua kita jadi saksi Yehova, karena ajaran seperti saksi Yehova itu yang waktu itu yang mau disebarkan. Athanasius yang tetap mempertahankan itu. Amin. Dengan kebenaran tidak perlu banyak pengikut, sebab kebenaran itu bukan demokrasi. Ukuran kebenaran bukan banyaknya pengikut. Ukuran kebenaran itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang banyak belum tentu benar. Sebab kalau banyak itu adalah kebenaran, paling benar di Indonesia adalah Islam. Betul tidak? Loh iya loh, logikanya yang gitu. Kalau jumlah banyak itu tanda kebenaran, paling benar di Indonesia adalah Islam, karena itu pengikutnya paling banyak. Setuju begitu? Ya. Setuju yang paling banyak itu yang benar. Nah, mari kita berpikir jernih lah. Ada orang mengatakan, wah itu pengikutnya banyak loh, masa ada benar jumlahnya banyak. Emangnya kebenaran itu demokrasi? Tidak, saudara. Jangan ikut-ikutan. Maka saya berani waktu itu melawan arus. Teman saya Pantekosta semua, saya sendiri jadi ortodok. Ya awalnya memang dibenci, tapi setelah tahu lama-lama mereka malah mencari gitu loh. Jangan takut kalau mencari kebenaran.
Terus kita baca Lukas ini. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan itulah kesukaan. Kesukaan ini bukan kesukaan duniawi ya. Jadi bukan harus berteriak-teriak, harus dengan suara besar, ini bukan itu. Kesukaan itu juga kesukaan batin yang justru menimbulkan keteduhan. Beda loh sukanya orang kecil, anak kecil dengan orang besar. Kalau orang kecil, oh mama aku dipelihara, nari-nari gitu orang kecil. Kalau orang dewasa enggak, suka kita adalah dipendam dalam hati. Terus, dan inilah tandanya bagimu. 12. ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dalam kerendahan hati dia datang untuk mengangkat kita dalam ketinggian. Kristus menjadi miskin supaya kita diperkaya dalam dia, diperkaya secara rohani, diangkat menjadi anak-anak raja surgawi itu. Terus, Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. kedamaian di dunia tidak akan kita dapat, saudara. Nanti ya, ini apalagi sekarang ini bulan politik, suasana tambah panas, bukan tambah jenuh dan teduh. Bukan di situ kita cari damai. Damai yang sebenarnya adalah kalau kita bertemu dengan Allah. Damai yang sebenarnya adalah damai status batin. Ketika batin kita sudah benar dengan Allah, disitulah kita menemukan damai yang sebenarnya. Agustinus mengatakan, dia seorang uskup pada abad keempat, dia mengatakan, ya Tuhan, Engkau menciptakan hati ini bagimu, dan hati ini akan selalu gelisah sampai itu beristirahat di dalam Engkau. Peristirahatan hati yang sebenarnya adalah dalam Allah, bukan dalam benda. Benda akan menarik kita ke sana kemari, pikiran kita ke sana kemari. Makin kita kaya, makin banyak khawatir. Betul nggak? Nggak pernah kaya. Makin kita berpunya, makin kita banyak khawatir. Kenapa? Khawatir dicuri, khawatir dibohongi, khawatir ini, khawatir itu kan. Kalau tidak punya yang mencuri siapa? Ya sudah, tenang aja. Rumahnya ada dikunci, ya silakan maling masuk, silakan masuk, ambil batu batas itu. Tenang pikiran itu. Maka hidup itu lebih baik sederhana daripada macam-macam. Ya cukup gitulah, untuk makan sudah cukup, jangan menggerutu. Terima apa adanya, seperti Yesus hidup sederhana, kita pun diajar untuk hidup seperti itu. Terus ayat 15, Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. kedatangan Yesus menyatukan dua hal yang bertentangan. Surga dan bumi disatukan. Kegelapan dan terang disatukan. Makhluk ilahi dengan manusia jasmani disatukan. Orang majus yang raja dengan gembala orang miskin disatukan. Dalam Yesus semua disatukan. Oleh karena itu dalam bulan politik ini, semangat Natal itu harus menjadi semangat kita. Jangan kita bermusuhan karena berbeda keyakinan politik. Jangan kita bermusuhan karena kita berbeda suku. Kalau Kristus dalam lahirnya menyatukan surga dan bumi, raja dan gembala, menyatukan laki-laki dan perempuan, menyatukan gelap dan terang, Natal kita juga harus bisa merangkul yang berbeda dalam kasih.
Amin. Indonesia hanya bisa aman kalau kita bisa saling merangkul. Karena sifatnya Indonesia memang majemuk, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama. Kalau tidak ada semangat Natal yang merangkul ini, negara ini pecah. Mari kita jaga kesatuan kita dalam saling merangkul ini. Mari kita jaga kesatuan kita dalam kesederhanaan hidup, seperti Kristus hidup sederhana. Terus ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ya, terus. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, akhirnya dia menjadi pemberita dari berita surga. Setelah orang mengalami kebenaran Injil itu, dia bukan sekedar jadi orang gembala saja, menjadi pemberita sekalian. Menjadi berkat bagi orang lain. Natal kita bisa menjadikan kita orang yang menjadi bentara-bentara kebenaran, atau hanya untuk menikmati diri kita sendiri. Natal kita kali ini bisa membawa kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain, atau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa jawab. Saya tidak perlu jawaban, tapi saya minta kita merenung, untuk apa saya rayakan Natal ini. Ayat yang ke-17 sudah. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan kepala-kepala itu kepada mereka. Terus? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menyimpan dan merenungkan kebenaran. Apakah kita tipe seperti Maria? Mendengar kebenaran terus lupa? Atau mendengar kebenaran kita simpan, kita renungkan, kita tanamkan dalam di hati kita? Maria adalah tipe orang pemikir yang dalam. Maria tipe orang yang dengar-dengar kepada Tuhan. Apakah kita mau mencontoh Maria, ibu kita? Jangan lagi sekarang kita melupakan bahwa Natal ini ibunya Yesus juga ibu kita. Amin. Jangan hina lagi ibu kita ini. Ibu-ibu kalau punya anak atau temannya anaknya menghina ibu-ibu, gimana rasanya? Kita ngaku sobatnya Yesus, tapi ibunya kita hina. Alangkah durhakanya kita ini. Marilah Natal ini mengubah cara kita pikir, mengubah banyak hal yang kita telah pelajari dari kitab suci pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.